Hingga hari ini, Arab Saudi masih menjadi negara tujuan favorit tenaga kerja asal Indonesia. Penghasilan TKI di negara itu terbilang tinggi dibanding dengan negara tujuan TKI lainnya. Setiap tahun ada ratusan ribu warga Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja. Tidak sedikit yang masuk dari jalur ilegal. Alhasil jumlah TKI ilegal di Arab Saudi melonjak setiap tahunnya. Ini kemudian memicu terjadinya kerusuhan di Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah awal bulan ini. Seperti apa cerita para TKI di Arab Saudi? Rio Rizalino menyusun laporannya untuk Anda. Minggu 9 Juni 2013, ribuan tenaga kerja Indonesia mengamuk di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Arab Saudi. Suasana sore itu riuh namun mencekam. Tak lama kemudian, asap terlihat membumbung ke langit lalu disusul kobaran api di salah satu sudut gedung Konsulat Jenderal Indonesia. Kerusuhan terjadi ketika pendataan TKI yang sudah habis masa tinggalnya di Arab Saudi. Mereka biasa disebut overstayer. Kan memang problem yang sudah sangat lama. Nah, misalnya seandainya dulu ketika Migran Care mengangkat TKI kita yang terlantar di kolong jembatan, 200 orang waktu itu yang ternyata setelah investigasi ada sekitar ribuan ya yang di Madinatul Hujjat sekitar 2000 orang. Itu pemerintah tidak hanya memulangkan mereka, menerbitkan dokumen SPLP-nya, tetapi mengurai akar masalahnya sekaligus. Barangkali buruh migran yang tidak berdokumen itu bisa diminimalisir. Problem overstayers itu mulai bisa dipecahkan secara bertahap. Tingginya jumlah TKI overstayer di Arab Saudi membuat otoritas negara itu mengeluarkan kebijakan pemutihan atau amnesti. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan jumlah angka TKI ilegal dan tidak berdokumen di Arab Saudi. Ada di sini, Mbak, itu jumlah TKI tak berdokumen atau ilegal itu ada berapa banyak? Di Jeddah saja 600.000, di Jeddah saja. Kalau di seluruh Saudi sekitar 1,1 juta ya. TKI ilegalnya 1,4. Jadi kejar-kejaran itu jumlah antara TKI ilegal dengan ilegal. Tapi ternyata niat baik itu berbuah kerusuhan. Tercatat 1 orang meninggal dalam insiden itu. Anis Hidayah dari Migrant Care menyatakan buruknya pelayanan KJRI Jeddah jadi penyebab terjadinya insiden. Antrian orang yang selama ini datang itu memang tidak terlayani secara baik gitu. Jadi tidak ada fasilitas untuk berteduh, sementara panasnya di sana kebayang ya 40 sampai 50 derajat gitu. Kemudian nggak ada suplai air minum, snack gitu ya, karena orang ngantri haus, lapar gitu ya. Sementara di sisi yang lain, teman-teman yang sudah diterbitkan SPLP-nya itu ternyata tidak bisa langsung dipakai. Tapi menurut pemerintah, kerusuhan terjadi karena adanya provokasi, sebab ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya amnesti tersebut. Jadi memang tidak mungkin bisa cepat, apalagi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, yang ketiga, memang ada faktor tambahan di samping tadi yang sudah saya sampaikan. Ada memang oknum-oknum ya di sana yang merasa terganggu dengan adanya pemutihan ini. Pemutihan ini kan sebetulnya baik buat TKI, baik buat warga kita di sana. Tapi ada saja calo-calo yang juga orang Indonesia yang selama ini menampung TKI kaburan. Dita mengaku pemerintah kesulitan menangani TKI overstayer, dan ini yang jadi salah satu pemicu tingginya angka TKI ilegal di Arab Saudi. Modusnya bermacam-macam, kata Dita. Sebenarnya penyebab TKI overstay atau jadi ilegal itu ada berapa. Yang pertama, jamaah umroh, jamaah haji datang tapi nggak pulang. Itu menyumbang 30% dari overstay atau ilegal. Yang kedua, TKI yang tadinya datang secara legal, benar, berdokumen, tapi kemudian kabur dari majikan karena nggak cocok, macam-macam alasan. TKI yang kabur ini kemudian bukan kabur ke KBRI atau ke Konjen, tapi ditampung oleh penampung-penampung gelap. Siapa penampung gelap ini? Adalah overstay yang sudah puluhan tahun di sana.
Tapi yang lain enggak. Salah satu TKI yang pernah jadi overstayer di Arab Saudi adalah Nani binti Daryah. 2 tahun setelah kontraknya habis, TKI asal Bandung, Jawa Barat ini tidak diperbolehkan pulang oleh majikannya. Ia bahkan dioper ke beberapa majikan lain tanpa dokumen yang sah. Gimana cerita Ibu bisa dipindah-pindah gitu, Bu? Ya nggak tahu saya. Iya, harus pergi itu ke rumah yang lain gitu. Ada yang butuh. Saya gak tahu, ya pergi aja saya. TKI yang tidak memiliki dokumen lengkap rentan diperlakukan semena-mena oleh majikan. Ini juga dialami oleh Nani. Itu kan udah 2 tahun kontrak udah habis gitu, saya mau pulang gitu. Anak saya sakit kan sekarang meninggal, saya kan gak tahu. Anak saya meninggal ya, gak tahu. Kan ngomongnya anak saya sakit, yang kedua, yang ke-1 sakit. Kan gak boleh itu pulang. Katanya alasan gitu. Amnesti atau pemutihan untuk TKI overstay dan tak berdokumen dinilai sebagai langkah positif oleh LSM Migrant Care. Namun mereka juga meminta pemerintah lebih serius menjalani program ini agar kerusuhan di KJRI Jeddah tidak terulang. Porsi masalah yang sesungguhnya gitu, jangan ada yang disembunyikan, semua sudah terbuka, ada pelayanan yang kurang baik. Kurang baiknya di mana, SDM-nya kurang, fasilitasnya kurang, mungkin dananya kurang atau tidak bisa ditanya KJRI. Kemudian manajemennya juga mungkin masih belum punya strategi manajemen yang baik gitu ya, sehingga mungkin bisa mereplikasi dari negara lain yang dipandang baik bagaimana memberikan pelayanan pada masa amnesti ribuan orang gitu.